Cuma di sini nggak boleh pakai alif lam ma'rifah. Kenapa? Karena apa namanya? Ya, zikrul lil alam, peringatan. Artinya peringatan yang bersifat umum kepada seluruh alam. Jadi ini adalah ayat pertama. Ayat kedua surat Al-Qalam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Qalam, surat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa yasturun. Al-Quran ini adalah nun. Nun itu kalau kita baca nun itu kan panjang tuh kalau nun. Kalau nun itu seakan-akan apa ya? Seakan tidak berhenti nun. Jadi seakan-akan tidak berhenti seperti kalau kita bersuara itu tidak habis sebetulnya dia kemana-mana. Ya. Nun. Bisa juga nun ini seperti samudra, samudra lautan yang ada titik di atasnya. Jadi ilmu kita ini seperti titik di lautan. Nun wal kalami, demi kalam. Kalam itu adalah segala sesuatu yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Karena kalam itu fungsinya kan memberitahukan. Tulisan itu memberitahukan. Jadi nun wal kalami wa ma yasturun. Dan apa saja mereka tulis. Nun wal kalami wa ma yasturun. Dan apa yang mereka tulis. Ma anta, ini jawaban daripada dari tuduhan mereka. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Jadi ini adalah apa namanya lawan dari ini. Kan mereka mengatakan innaka lamajnun. Sungguhnya kaum Muhammad adalah lamajnun. Ya. Maka ayat ini mengatakan ma anta, kamu bukanlah. Siapa di sini anta? Nabi, berarti nun di sini kan nabi. Nabi itu adalah sumber segala pengetahuan yang berkaitan dengan seluruh tin. Karena tadi dzikrul lil alamin. Artinya di sini dikatakan nun wal kalim wa ma yastur, dan apa saja mereka tulis. Apa saja mereka tulis artinya seluruh realitas. Termasuk berkenaan dengan mengenal Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Al-Quran. Ya. Maka dikatakan ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tiadalah engkau Muhammad binikmati dengan nikmat daripada Tuhan majnun. Nikmat apa? Nikmat kenabian, nikmat wilayah. Tidak mungkin itu adalah majnun. Kenapa? Karena dia datang sebagai wali yang tempat kita berwilayah. Dia datang sebagai pemimpin, imam, tempat kita bermakmum. Ya, tidak mungkinlah orang gila kita jadikan sebagai makmum. Jadi ma'anta binikmati rabbika bimajnun bisa dilihat dengan nikmat kenabiannya itu dengan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Wa ma yasturun, apa saja mereka tulis adalah berkaitan dengan alam semesta tadi. Dzikrul lil alamin. Jadi bisa ditanyakan kepada seluruh ahli, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, semuanya berbicara bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang alam semesta yang bisa dipalsukan atau digugurkan oleh teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kamu bukanlah orang gila, majnun. Jadi ini adalah jawaban. Lau ma ta'tina bil malaika in kunta minas sadiqin. Lau ma ta'tina bil malaika. Kira-kira begini, kalau kamu memang Muhammad adalah nabi atau kamu bukan orang gila, kira-kira gitu kan tadi orang gila ya. Kalau kamu Muhammad memang bukan orang gila, ya kenapa kamu tidak mendatangkan kepada kami malaikat? Kan kamu utusan Tuhan ya, harusnya bisa menyuruh malaikat. Lau ma ta'tina bil malaikat. Kenapa kamu tidak memberikan mendatangkan kepada kami malaikat? Ya. In kunta minas shadiqin, kalau kamu Muhammad termasuk orang yang benar. Jadi kuntanya di sini adalah Muhammad. Ya. Kalau kamu benar dalam klaim kamu bahwa kamu adalah utusan Tuhan, malaikat itu punya Tuhan, kenapa bukan malaikat yang didatangkan? Artinya kenapa kata-kata kitab suci yang datang dari mulut Nabi? Yang namanya kitab suci kan dari mulut Nabi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Nabi menyampaikan kitab suci, ingat bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk mushaf,
Ya, belum ada aplikasi platform yang bernama Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran itu datang? Datang kepada jiwanya Nabi. Lalu Nabi menyampaikannya keluar dengan kata-kata. Nah, bagi mereka ini membingungkan mana kitab suci dan mana kata-kata Muhammad bin Abdullah. Harusnya kata mereka, maunya mereka, kalau memang kitab suci ini dari Tuhan, kenapa engkau Muhammad tidak mendatangkan malaikat kepada kami kalau kamu benar? Kalau kau benar penerima wahyu dari Tuhan. Karena kalau kamu yang menyampaikan kitab suci itu, ya yang kami lihat, kamu yang mengucapkan. Karena kamu mengucapkan, ya itu adalah dari kamu, kira-kira gitulah. Ya bagaimana kami percaya kalau itu dari Tuhan, sementara yang mengucapkan itu kamu. Ya. Dan saya kira cara berpikir mereka ini, seandainya kita hidup pada saat itu, banyak di antara kita berpikir seperti itu juga. Ya, ingat, banyak berpikir seperti itu juga. Bahkan sampai sekarang kita lihat, animo masyarakat Islam untuk belajar Al-Quran itu pasti gara-gara itu. Ya. Buat apa kita belajar Al-Quran? Lebih nonton TikTok. Kan begitu. Lebih nonton apa namanya hal-hal yang menyenangkan. Buat apa orang belajar Al-Quran sampai menghabiskan waktu? Lebih kita gunakan waktu ini untuk hal-hal yang cocok dengan mata, telinga, dan perasaan kita. Ini kan faktanya jemaah sekalian. Jadi hanya sangat sedikit orang yang mau menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Kalau Al-Quran memang diyakini dari Allah, pasti kan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kenikmatan tersendiri tadi, karena binikmati rabbika. Tapi faktanya di umat Islam sendiri sangat sedikit yang mau seperti itu. Ya, sangat sedikit mau seperti itu. Kebanyakan orang hanya ingin mencari kenikmatan duniawi saja, kenikmatan Qurani sangat sedikit. Di orang yang merasakan kenikmatan Quran itu masih sangat sedikit. Kebanyakan orang masih ingin merasakan kenikmatan jasmani. Ya. Kalau berkaitan dengan mata, telinga, itu adalah berkaitan dengan kenikmatan jasmani. Ya. Yang berkaitan dengan fenomena, berkaitan dengan apa yang kita lihat di sekitar kita, itu adalah kenikmatan jasmani. Nah, maka oleh sebab itulah kita dalam tahap tertentu sebetulnya masih seperti orang Arab jahiliyah juga. Jadi dengan demikian mereka mengatakan ya kalau memang Al-Quran itu dari Allah, kenapa mesti harus kita baca, dengarkan pula? Kenapa tidak malaikat aja datang di samping kita berbicara kira-kira gitu. Apalagi malaikat kan itu pasti indah. Bayangan orang-orang dulu itu kalau malaikat itu perempuan yang indah, perempuan cantik. Seperti background video kita tadinya. Jadi setiap mereka menggambarkan malaikat itu lihatlah di barat. Itu kalau menggambarkan malaikat itu pastikan wanita yang pakai sayap. Atau anak-anak wanita yang pakai sayap. Seperti itu. Nah, jadi dari sebab itulah mereka berkata, kenapa bukan malaikat yang didatangkan in kunta minas shadiqin. Apa kata Allah? Ya, sini kita lihat surat Al-An'am ayat 111. Walau anna nazzalna ilaihimul malaika, apa kata Allah di ayat ini? Seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat pun, mereka tidak akan mungkin beriman. Kenapa? Ini itu kata malaikat itu hanya anu saja, dalih, ingat, bukan dalil. Itu dalih untuk mengelak dari membaca Al-Quran. Ya, hanya mengelak saja. Itu dalih, bukan dalil. Ingat, kalau dalil argumentasi yang benar. Kalau dalih adalah alasan yang dibuat-buat, itu dalih namanya. Walau annana, apa kata Allah? Seandainya kami nazzalna menurunkan ilaihim kepada mereka al-malaika, bahkan seandainya kami menurunkan kepada malaikat, ditambah lagi dengan wa kallamahumul mauta, bahkan orang mati pun berbicara kepada mereka. Ya, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, bahkan seandainya kami kumpulkan kepada mereka, ya, syahsyarna kami kumpulkan mereka semuanya, ya kulla syai'in qubula, berhadapan-hadapan. Seandainya kami kumpulkan semua manusia sudah mati juga, maka nuli minum mereka tidak beriman. Karena itu hanya dalih, bukan dalil. Karena orang beriman itu tidak ada kaitannya dengan mendatangkan malaikat. Orang beriman itu kaitannya dengan pengetahuan, knowledge. Dan pengetahuan itu berkaitan dengan pembelajaran yang disertai dengan proses penalaran yang benar. Ingat, karena beriman itu berkaitan dengan pembelajaran disertai dengan proses penalaran yang benar. Bisa saja orang itu belajar tapi tidak menggunakan penalarannya, ya tidak bisa mencapai kebenaran juga. Jadi kalau ada mengatakan buktinya banyak orang sekolah tidak menemukan, ya banyak orang sekolah kenapa tidak tapi tidak menggunakan penalarannya.
Buktinya Indonesia itu, Universitas Indonesia masuk dalam kategori nomor 2 paling tidak jujur akademik di dunia. Di banyak di Indonesia ini sekolah-sekolah yang dianggap besar tapi ternyata masuk, bahkan ada yang sampai paling buruk, namanya red flag, bendera merah. Dan kalau Bapak Ibu melihat red flag tingkat dunia itu, ya di Indonesia maksudnya, itu universitas besar, seperti misalnya Universitas Binus, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Solo, 11 Maret Solo, UNS, kan universitas besar, tapi masuk red flag, bendera merah dalam kaitannya dengan ketidakjujuran akademik namanya. Artinya banyak artikel-artikel mereka, terbitan-terbitan mereka itu tidak jujur, tidak benar, mungkin plagiatif, atau mungkin bahkan dibayar untuk terbit di jurnal-jurnal tertentu dan sebagainya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan sekolah, tidak ada kaitannya dengan sarjana, tidak ada kaitannya dengan belajar. Kaitannya adalah penalaran yang benar. Jadi seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat, atau bahkan orang mati berbicara kepada mereka, atau seluruh manusia kami kumpulkan, maka liyu'minu. Mereka tetap tidak akan beriman, illa kecuali ayyasya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Dan kapan Allah menghendaki? Di tempat lain dikatakan ya'qilun, menggunakan akalnya. Dikatakan walakinna, akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka yajhalun. Yajhalun ini lawan daripada ya'qilun. Akal itu lawannya jahal. Ingat, akal lawannya jahal. Kalau jahal itu kata kerjanya atau fiilnya adalah yajhalun, maka kalau akal fiilnya, kata kerjanya adalah ya'qilun. Jadi mereka yajhalun, mereka jahal. Jadi banyak orang hidup di abad modern tapi jahal. Jahal. Lihatlah beberapa pemimpin negara-negara yang disebut dengan maju, itu jahilnya luar biasa. Jadi walakin aksarahum ya jahalun, akan tetapi kebanyakan mereka ya jahalun. Al-Quran bilang ya seperti itu. Saya surat musyawarah ini. Mereka mengatakan, ma anta, tiadalah engkau Muhammad, illa kecuali basyarun mithluna, hanya manusia seperti kami juga. Nah, lagi-lagi melihat manusia itu dari sisi jasmaninya. Kata-kata mithluna itu artinya jasmani, sama-sama punya mata 2, kuping 2, kaki 2, tangan 2, sama-sama seperti itu. Ini sama-sama 2, sama-sama persis. Berjalan dengan 2 kakinya dengan tegak, makan dengan makanan yang sama, nasi, beras, roti, makan ikan yang sama dari laut, dari darat, dan sebagainya. Makan unggas seperti bebek, ayam. Sama-sama, ma anta illa basyar mislukum. Kamu tiada lain kecuali hanya basyar, manusia biologis seperti kami juga. Ya. Maka lagi-lagi di sini kita lihat bahwa kesalahan penalaran banyak orang adalah menganggap bahwa keunggulan manusia itu pada jasmaninya. Dan sampai sekarang banyak orang melihat orang dari jasmaninya. Lihatlah misalnya kalau ada sinetron dan bintangnya orang-orang yang ganteng, cantik, itu pasti banyak penggemarnya. Kan itu menunjukkan bahwa penilaian kita belum jauh daripada masa jahiliyah. Tadi ya jahalun, bodoh. Kenapa? Karena mereka melakukan penilaian berdasarkan lahirianya, zohirnya saja. Zohirnya. Ini harus kita akui bahwa sampai sekarang pun orang masih banyak melakukan, termasuk kita ini melakukan penilaian terhadap manusia berdasarkan zohirnya, penampilan lahirianya, jasmanianya, sesuai dengan proporsi tubuhnya misalnya, dan sebagainya, kulitnya. Sedangkan bukan itu intinya manusia. Manusia itu intinya apa? Akalnya, ya'qilun. Ya'qilun. Jadi manusia itu dilihat daripada ya'qilun. Kita misalnya melihat mohon maaf kita sebut nama seperti misalnya Donald Trump ataukah Netanyahu. Dari sisi fisik, warna kulit kan luar biasa. Dari kekayaan, tapi jauh lebih buruk mereka itu daripada orang seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela itu adalah dari Afrika Selatan, berkulit gelap, tetapi jauh lebih mulia Nelson Mandela. Siapapun yang mengenal Nelson Mandela, itu pasti akan hormat kepada beliau. Ya. Bagaimana tingkat kesabarannya memperjuangkan negaranya,
melawan anti kemanusiaan. Coba kita lihat. Jadi dengan demikian kita tidak bisa melihat orang. Pada sekitar Nabi kita Muhammad SAW, ada orang-orang Quraisy di sekitar Nabi. Quraisy itu lebih ganteng kalau laki-lakinya, cantik kalau perempuannya. Tetapi kemudian lebih rendah, lebih hina daripada orang seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang dari Ethiopia. Tapi oleh Nabi diabadikan di dalam banyak hadis dan juga disebutkan sebagai hamba yang kasutnya sudah terdengar di sorga. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lebih baik menyebut nama Allah daripada terlepas daripada disiksa. Bilal bin Rabah disiksa dan akan berhenti disiksa kalau dia mencela Nabi Muhammad. Majikannya mencambuk dia, membawa ke atas padang pasir yang panas, ditindih dengan batu yang berat, lalu dicemeti, dicambuk berkali-kali. Dalam keadaan dehidrasi, harusnya dia berhenti. Hanya satu yang diminta oleh majikannya, yaitu mencela Nabi Muhammad. Tapi alih-alih mencela Nabi Muhammad, bila justru mengatakan ahad, ahad, ahad. Kata-katanya cuma satu, ahad, ahad, ahad. Coba. Jadi inilah contoh yang paling konkret. Ya, sampai sekarang pun juga ketika Nabi mendapatkan syariat azan, yang diperintahkan untuk azan adalah Bilal bin Rabah. Setelah sampai sekarang kita masih menyebut muazzin itu sebagai Bilal. Jadi nama lain daripada muazzin itu adalah Bilal. Secara bahasa ya tukang azan adalah muazzin. Tetapi manusia pertama yang azan adalah Bilal, maka disebutlah dengan Bilal. Di ma anta illa basyarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Fa'ti, maka datangkanlah bi ayatin. Kalau kamu memang nabi, kira-kira gitulah, benar. Fa'ti bi ayatin, datangkanlah kepada kami mujizat. In kunta, jika engkau minas shadiqin, termasuk orang benar. Jadi tunjukkanlah kepada kami ayat jika engkau benar. Nah, kembali lagi tadi ayat ini, bahwa seandainya mereka diberikan malaikat, orang mati berbicara, dikumpulkan semuanya orang dulu daripada sudah meninggal sampai sekarang, mereka tetap tidak beriman, kata ayat ini. Kenapa? Karena orang beriman tidak beriman bukan ada atau tidaknya mukjizat, tapi penalaran. Lihatlah bagaimana pengikut Nabi Isa yang begitu banyak di Timur Tengah pada saat itu, di sekitar Syams, Yerusalem dan sekitarnya, beribu-ribu orang datang kepada Nabi Isa, mengimaninya, dalam tanda petik, karena bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang, membuat melek orang buta, bisa menghilangkan kustanya orang berpenyakit kulit. Tetapi begitu Nabi Isa sudah mulai mau dibunuh, dikejar-kejar oleh pemerintah negara pada saat itu, maka hanya 12 orang yang setia menyertainya. Ingat, puluhan ribu tadinya orang yang menjadi pengikut Nabi Musa, sampai resahlah kerajaan Romawi pada saat itu, sehingga kemudian mereka diintimidasi, mereka akan dibunuh kalau mereka tetap ikut pada Nabi Isa. Akhirnya semuanya mereka meninggalkan Nabi Isa, hanya 12 orang yang setia menyertai Nabi Isa. Hal yang sama terjadi pada cucu Nabi Sayyidina Husain di Karbala. Ya, ada 12.000 surat yang dikirim kepadanya, menyampaikan baiatnya dengan jempol darah melalui surat yang dikirim kepada Al-Husain. Tetapi ketika mereka semuanya diintimidasi di Kufa, hanya 1-2 orang yang bertahan. Hanya satu keluarga bahkan yang berani meninggalkan Kufa dan pergi mengendap-endap ke Karbala, yaitu Muslim bin Auzajan dengan keluarganya. Sedikit sekali. Setelah dibunuhnya Muslim bin Aqil dan sebagainya. Nah, jadi sebab itulah mukjizat bukanlah penanda, intinya adalah penalaran. Nah, sekarang di antara kita banyak yang mengharapkan mukjizat, bahkan dibuat-buat mukjizat. Apa mukjizatnya? Doa. Karena merasa doanya diijabah, dia rajin beribadah. Nah, itu kan merasa ada mukjizat di situ. Kan kalau kita dijabah doa itu kan boleh jadi bukan dijabah, itu hanya perasaan subjektif kita.
Karena itu terjadi pada agama-agama manapun. Ingat, bukan hanya dari Islam, dari agama-agama manapun, agama Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua mereka. Kalau kita pergi ke Tibet sana, ya Bapak Ibu sekalian lihat video-video yang ada dari Tibet, itu di mana-mana banyak kertas-kertas berwarna-warni segitiga. Itu namanya bendera doa. Itu setiap orang di sana berdoa. Kenapa rajin mereka memasang bendera doa? Karena merasa juga doanya diijabah. Karena merasa doanya diijabah, maka kemudian mereka selalu rajin berdoa. Jadi bisa saja itu subjektif. Nah, jadi tidak menjadi tanda bahwa orang beriman. Kenapa? Karena doa kita itu hanya subjektif. Kepentingan pribadi kita saja. Sedangkan agama itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kita lanjut lagi. Manunazzilul malaikah. Tiadalah kami menurunkan malaikat illa kecuali bil haqqi dengan kebenaran. Jadi manunazzilul malaikata illa bil haqq. Tiadalah kami menurunkan malaikat kecuali harus dengan kebenaran. Artinya bahwa bukan berarti Allah tidak bisa menurunkan kebenaran, malaikat bisa, tetapi harus dengan kebenaran. Artinya apa? Sejalan dengan Al-Quran juga. Ya. Jadi artinya malaikat diturunkan karena kebenaran Al-Quran. Bukan Al-Quran benar karena malaikat. Ingat. Wa ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Jadi malaikat diturunkan karena kebenaran, bukan malaikat diturunkan sehingga kebenaran, bukan. Karena kebenaran malaikat diturunkan, bukan karena malaikat kebenaran. Jadi artinya apa? Kebenaran bukan tergantung kepada malaikat. Sebaliknya, malaikat disebut malaikat karena bergantung kepada kebenaran. Karena al-haq itu sebetulnya hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Jadi bukanlah al-haq yang bergantung kepada malaikat, tapi malaikatlah yang bergantung kepada al-haq. Malaikat berubah menjadi iblis kalau dia tidak benar. Ingat, iblis itu dikategorikan juga sebagai malaikat tadinya. Karena Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, itu disebutkan wa idh qulna lil malaikati, ya, usjudu li adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka illa. Kata-kata illa menunjukkan bahwa mereka semuanya malaikat. Kalau bukan malaikat tidak perlu ada kata illa. Ya, kata illa itu artinya mengecualikan dari yang ada. Arti yang ada sujud kecuali ada satu yang tidak sujud. Itu namanya berarti yang satu itu malaikat karena illa kecuali iblis yang tidak sujud dari kalangan malaikat. Jadi jin itu adalah golongan malaikat juga. Namanya malaikat as-sufla. Namanya al-malakutus sufla. Alamnya di al-malakutus sufla. Sedangkan malaikat al-malakutul a'la. Apakah berbeda? Tidak. Berbedanya karena malaikat yang masuk kategori al-malakutul a'la adalah bersandar pada kebenaran. Sedangkan al-malakutus sufla terkadang tidak bersandar kepada kebenaran seperti iblis itu. Ya. Jadi katakan manunazzilul malaikata illa bil haq. Tiadalah kami menurunkan mengutus al-malaikat kecuali bil haq, dengan kebenaran. Wa makanu izan munzarin. Dan kalau sudah malaikat datang, artinya akan diperintah Allah sesuai dengan kriteria-kriteria yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Misalnya ada satu kaum atau komunitas akan dihancurkan, seperti mana malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan bahwa kaumnya Nabi Lut akan dihancurkan, juga datang kepada Nabi Lut bahwa kaummu akan dibinasakan, kecuali nanti istrimu akan ikut dibinasakan. Itu jelas, itu malaikat diturunkan kepadanya. Jadi malaikat datang untuk menyampaikan itu. Nah, begitu malaikat datang, apa yang terjadi kemudian? Maka hancurlah kaumnya Nabi Lut. Jadi manunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu izan munzarin. Kalau malaikat sudah datang dengan kebenaran, artinya sesuai dengan Al-Quran, maka mereka
orang-orang yang durhaka itu tidak mungkin diberikan tangguh, tidak ada tangguh kepada mereka. Kita lihat surat Ar-Rum, surat 30, Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Atau apakah mereka tidak mentafakuri sesuatu yang ada pada diri mereka? Jadi yang kita tafakuri bukan fisik kita, tapi terutama nafs kita. Orang yang rajin memperindah fisiknya, itu biasanya kebanyakan orang yang kurang memperindah jiwanya. Kenapa? Karena perhatiannya lebih banyak keluar. Sedikit saja cacat di sedikit saja flek di wajahnya risau. Tapi di hatinya begitu banyak kekurangan, tidak pernah dirisaukan. Suka membicarakan orang, suka menggibah, suka tajasus, malas dan sebagainya, itu kan kekurangan jiwa, tetapi tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan kalau ada kekurangan di fisik, langsung risau, langsung menggelepar-gelepar. Maka Allah mengatakan kepada orang seperti itu, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa mereka tidak mentafakuri, merenungkan apa yang ada di dalam jiwanya? Anfus ini jiwa mereka. Ya. Jadi yang harus kita selalu tafakuri jiwa kita untuk mencari apa kekurangan-kekurangan kita. Karena kita tidak bisa mengobati kekurangan kita, cacat-cacat psikologis kita, kalau kita tidak merenungkannya. Kalau kita terlalu banyak keluar, itu pasti sedikit ke dalam. Ya, karena waktu kita itu kan terbatas. Jemaah sekalian, waktu kita satu hari itu cuma 24 jam, sama semuanya. Satu hari. Kita sudah pakai misalnya istirahat tidur, katakanlah misalnya 7 jam. 7 jam kurang 24 kan berarti tinggal 17 jam. Tinggal ya sekitar berapa ya? 21 kurang 7. Tinggal 24 kurang 7 ya. Berarti tinggal sekitar 17 jam. Pakai itu hidup. Belum lagi dia pakai makan, mandi dan sebagainya. Nah, selebihnya itu kan harusnya kita gunakan banyak untuk merenungkan diri kita sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu samawati wal ardh. Allah tidak ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haq. Tadi bil haq juga. Jadi artinya apa? Langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya harusnya bisa menjadi barang renungan yang membawa kita kepada Allah Al-Hakim, karena illa bil haqqi. Sama tadi malaikat juga. Di tempat lain dikatakan ma khalaqta hadza illa ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak ciptakan Tuhan ini batil. Kenapa? Karena bil haq. Wajalin musamma, dan langit dan bumi ini punya batas waktu, punya usia, punya umur. Wa inna katsiran minan nasi, dan sungguhnya kebanyakan dari manusia itu, makanya jemaah sekalian, ingat kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, jangan kita lihat orang, kita lihat dari kita. Jangan-jangan kita termasuk yang katsiran minan nasi ini. Ingat, jangan-jangan kita termasuk katsiran minan nasi ini. Kita sudah merasa, kan sudah sholat, sudah puasa. Ya banyak, ada ayat mengatakan banyak orang sholat, sia-sia sholatnya. Wailul lil musallin. Jadi ingat ini, inna katsiran minan nas, banyak dari manusia. Jadi boleh jadi kita, aku masuk di sini. Maka kalau kita baca ayat ini, kita lihat dalam diri kita renungkan, kita tafakuri. Wa inna katsiran minan nas, sesungguhnya kebanyakan dari manusia, biliqa'i rabbihim, dalam kaitannya dan liqa dengan Tuhannya lah kafirun. Ingat, kata-kata berjumpa dengan Allah di sini jangan bayangkan di akhirat. Maksudnya itu adalah jiwanya menjadi arasnya Allah, liqa dengan Allah. Jadi berkaitan dengan liqa dengan Tuhan, banyak orang yang ingkar, banyak orang yang tidak melakukan itu. Banyak orang yang tidak melakukan. Yang dipikirkan orang adalah berjumpa dengan kesempurnaan fisik, kesempurnaan material. Ya, dipikirkan sempurna secara material, sempurna secara fisik. Sedikit sekali orang berbicara tentang biliqa'i rabbihim. Bagaimana kita liqa dengan Tuhan? Kalau kita sudah bicara tentang liqa dengan Tuhan, maka satu, kita pasti rajin belajar, karena untuk berjumpa dengan Allah harus kita mengenal Allah, dan untuk mengenal Allah harus mengenal diri kita sendiri. Satu ya, belajar. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah, ya kita harus menempuh jalan namanya suluk menuju kepada Allah. Karena tidak bisa kita langsung menyatu, pasti ada proses.
ada proses pendekatan, ada proses takarrub, kurbatan. Maka kita harus melakukan suluk namanya, berjalanan menuju ke sana secara batin. Nah, kalau enggak, nah jangan-jangan kita termasuk wa inna katsira minan nasi bil khairabim la kafirun. Seperti itu ya. Tadi mana nih? Ya. Sekarang surat ad-dukhan. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Nah, orang-orang seperti itu apa yang terjadi? Langit dan bumi tidak menangisinya. Jadi berdasarkan ayat ini ada orang-orang yang ditangisi oleh langit dan bumi. Jadi fama bakat alaihimus sama wal ard. Ada orang yang tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Kenapa ya? Ibaratnya tinggal di bumi, di alam semesta hanya menjadi sampah. Menjadi sampah makhluk. Jadi kita ini makhluk dan ada sampah makhluk. Nah, yang seperti ini langit dan bumi tidak menangisinya ini. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisinya. Ingat, langit dan bumi tidak menangisinya. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisinya. Makanya Imam Suyuti dalam bukunya, Imam Suyuti pengarang ahli tafsir ilmu ulumul Qur'an terkenal dengan apa namanya lubabun dengan alitkan fi ulumil Qur'an. Kemudian punya juga buku Asbabun Nuzul namanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, itu Imam Suyuti bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian menjelaskan dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa ketika cerita sampai pada terbantainya cucu Nabi di Karbala, Imam Hussein, dia mengatakan langit dan bumi menangisinya. Karena ayatnya mengatakan di sini, ya. Imam Hussein meninggal, langit dan bumi menangisinya, kata dia. Sedangkan orang seperti ini, fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi tidak menangisinya. Wa makanu munzarin, dan mereka tidak diberi tangguh. Tidak diberi tangguh artinya langsung merasakan azabnya, merasakan penderitaan. Nah, jadi ada seperti ini. Nah, kita berharap Bapak Ibu jemaah sekalian, puan dan tuan, supaya kalau kita meninggal dunia termasuk orang-orang, individu-individu, person-person yang ditangisi oleh langit dan bumi. Yang ditangisi oleh langit dan bumi. Kita berharap seperti ini. Jangan seperti kata pepatah, ya datangnya tidak mendatangkan tambahan dan perginya tidak mengurangkan. Datangnya tidak menambah, perginya tidak mengurangkan. Datangnya, kepergiannya justru membahagiakan. Datangnya menimbulkan penyesalan, kepergiannya justru menimbulkan kegembiraan. Ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita bisa menjadi sampah makhluk namanya. Ada sampah makhluk. Jadi kalau ada istilah sampah masyarakat, ini ada sampah makhluk. Sehingga langit dan bumi tidak menangisinya. Kita tentu berlindung dari Allah, jangan sampai masuk dalam kategori seperti ini. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, tadi kembali kepada dzikr. Ayat pertama tadi kita baca adalah yang kita baca adalah adzikr ini apa namanya? Adzikr ya. Ustadz mute ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr Al-Quran.
menurunkan adzikr. Ya. Di adzikr kembali tadi kepada ayat 6 ya, jadi kita lihat di sini nih. Kita kembali ke surat 15 ayat 6 nih. Yang dia nih. Ya. Adzikr. Wa qalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepada adzikr, Al-Quran. Ayat 6 tadinya nih. Innaka lamajnun. Sekarang muncul lagi di sini. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan adzikr itu, Al-Quran. Wa inna, dan sungguhnya kami lahu lahafizun. Nah, berarti kan baginya lahafizun, menjaganya. Apa yang disebut dengan hafizun di sini menjaga? Ya bisa juga masuk kategori menghafal, tetapi bukan itu terutama. Kata-kata menjaga di sini bukan hanya bacaannya. Karena bacaannya terjaga, tapi kalau maknanya tidak terjaga, seperti sekarang, tetap umat Islam berseteru satu sama lain. Tidak bisa bersatu, ya, saling menganggap diri sebagai yang terbaik. Ingat, umat Islam sudah termasuk umat yang paling besar kedua setelah Nasrani, tetapi tidak punya power apa-apa, tidak punya political power. Sehingga kemudian bisa dibantai di tengah-tengah mata manusia di seluruh dunia. Pembantaian terjadi di depan seluruh dunia, depan televisi, di depan handphone, di depan laptop, di depan komputer, semua orang bisa menyaksikan. Pembantaian itu terjadi, tapi mereka semuanya umat Islam, mayoritasnya hanya diam seribu bahasa. Satu-satunya negara yang berdiri tegak melawan Amerika, kecongkakan Amerika dan Israel hanya Iran saja. Tapi mereka juga dituduh sebagai sesat. Nah, jadi cuma sekali katalah hafizun di sini bukan terutama pada menghafal, walaupun menghafal hafiz juga, tetapi terutama di sini kata menjaga dalam pengertian bacaannya dan maknanya. Jadi artinya apa? Harus ada orang yang selalu menjadi pasangan Al-Quran. Ini kata-kata ini menunjukkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran, maka harusnya kami juga yang selalu harus menyiapkan orang yang menjadi pasangan Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan pasti ada pasangan Al-Quran, bukan penghafal saja. Ya. Jadi kami menyiapkan pasangan Al-Quran. Jadi di sejak Nabi Muhammad kita sampai akhir zaman akan selalu ada pasangan Al-Quran. Ada namanya Al-Quran An-Natiq. Ada Al-Quran yang selalu berbicara. Cuma kenapa tidak di tengah-tengah kita? Kita menolaknya. Kalau kita menolaknya, ya sudah. Sama dengan misalnya banyak guru, tapi kalau kita tidak mau belajar, ya sudah, gurunya duduk di rumahnya saja. Ya. Mau diapain kalau orang tidak mau belajar? Jadi kita tidak bisa paksakan orang. Begitu juga dengan Allah. Tapi ingat, Allah selalu menyiapkan hafizun. Ya. Kata-kata hafiz itu sebetulnya penjaga. Hafiz ini simpail, fa'ilnya. Dari kata hafaz itu menjaga. Hafiz penjaga. Jadi bentuknya jamak. Ya, jadi artinya bukan cuma satu, la hafizun. Ada yang selalu menjaga Al-Quran itu. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan adzikr Al-Quran, ini Al-Quran. Wa inna, sungguhnya kami lahu terhadapnya lahafizun, benar-benar jadi penjaga. Benar nih. Ingat kata-kata hafizun di sini adalah fa'il, pelaku, orangnya. Terus kemudian di sini ada lam taukid, benar-benar, pasti. Pasti ada selalu pasangannya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami pasti menjadi penjaga lahu terhadapnya. U-nya di sini kembali kepada ini. U-nya kembali kepada ini al-zikr. Jadi kami yang menurunkan, ya kami menjaganya. Jadi kalau tidak ada lagi pasangannya Al-Quran, berarti kita menganggap Al-Quran bukan dari Allah. Karena kami yang menurunkan, kata kami di sini termasuk malaikat tentunya. Ya. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, maka dikatakan kami. Kenapa? Karena Allah, malaikat terlibat di sana. Dan Allah dan malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Artinya apa? Allah, malaikat selalu bersama Nabi dalam menjaga Al-Quran. Dan Nabi bukan hanya berhenti pada Nabi Muhammad. Artinya bahwa penjagaan itu bukan hanya berhenti pada Nabi Muhammad. Karena kalau berhenti pada Nabi Muhammad, di sini tidak boleh jamak. Ya. Jadi, wa inna lahu lahafizun. Kami pasti akan menjaganya. Dan ini cuma sebagai kita bisa lihat dalam Al-Quran ini.
Surat 16 ayat 43. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," tiadalah kami mengutus sebelum kau Muhammad, illa kecuali rijalan, orang, nuhyi yang kami wahyukan, ilaihim kepada mereka. Ya, jadi pasti kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi kata rijalan di sini tidak bisa kita batasi pada laki-laki. Memang nabi-nabi laki-laki, tapi harusnya rijal itu artinya orang. Kami menurunkan sebelum kau Muhammad kecuali orang yang kami wahyukan ilahim kepada mereka. Fas'alu, maka tajakanlah ahla dzikri, kepada ahli dzikir. Siapa dzikir sini? Ya Al-Quran. Dari mana kita tahu? Ya tadi ayatnya di sini kita sudah lihat nih. Al-dzikr, Al-Quran, kamu gitu nih Al-Quran. Telah tadi juga di sini. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihil adzikr, ini Al-Quran juga. Nah, dengan demikian di sini pasti Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan, fas'alu, maka bertanyalah kalian ahla dzikr, kepada ahli Quran. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa ahli Quran itu tidak sok-sokan. Ya, tidak sok berbicara. Kenapa? Harus kita bertanya nih, fas'alu, tanyalah. Inilah yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai juga termasuk ahli dzikr. Saluni qabla an takfizuni. Bertanyalah kepadaku sebelum aku kehilangan kalian. Jadi selalu harus bertanya. Ini memang bertanya itu penting sekali jemaah sekalian berbahagia. Jadi Al-Quran mengatakan fas'alu, tanyalah. Fas'alu ahla dzikr. Kenapa? Karena kalau dia ahli dzikr, ya jawabannya tentu dzikr. Bukan angan-angan, bukan karangan, bukan asumsi, bukan hipotesis, bukan pendapat pribadi. Seperti itu. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kalian tidak mengetahui sesuatu, ya tanyalah kepada ahli dzikr, ahli Quran, karena semuanya sudah ada di Quran. Semuanya, kulla syai'in fassalnahu tafsila. Semuanya kami telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Tadi disebut apa? Lil alamin, dzikra lil alamin. Al-Quran adalah pengajaran yang mencakup seluruh alam semesta. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi jelas ya. Jadi yang pertama tadi Ad-Dukhan mengatakan ya tidak tidak ditangisi orang seperti itu. An-Nahl mengatakan tanyalah kepada orang yang tahu Al-Quran. Kemudian surat Yusuf. Adakah orang mengaku sebagai hafiz? Ada, coba kita lihat di sini. Ini kata saudara-saudara Yusuf. Kata saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya. Apa kata dia kepada ayahnya, kepada Nabi Yakub? Wahai ayah, kira-kira itulah, ayahnya adalah Nabi Yakub. Ingat, Nabi Yakub itu Nabi besar. Salah satu di antara 25 Nabi dan Rasul. Katanya kepada ayahnya, wahai ayah, arsilhu, biarkanlah, kirimlah, lepaskanlah dia Yusuf, ma'ana, bersama kami gadan, besok. Di besok silakan, ayah persilakan Yusuf pergi bersama dengan kami. Yarta wayal'ab, agar kami bersukaria dan bermain-main. Inilah dia orang selalu berpikir dia seperti ini, kerjanya berpikir bersukaria dan bermain-main. Yarta wayal'ab, arsilhu, ya, lepaskanlah dia bersama kami untuk besok, yarta wayal'ab, untuk bersukaria dan bermain-main. Wa inna, dan sungguhnya kami, lahu, terhadapnya, terhadap Yusuf, la hafizun. Perhatikan ini. Mereka juga menggunakan kata la hafizun. Tapi ini klaim. Kenapa? Mereka tidak terjaga. Mereka tidak menyatu dengan kitab suci. Mereka tidak menyatu dengan Allah. Maka kata-kata mereka la hafizun, menjaganya, ya. Hal yang sama terjadi pada Al-Quran. Banyak orang mengaku sebagai penghafal Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tapi sebetulnya tidak menghafal. Dalam pengertian tidak menjaga. Banyak penghafal Al-Quran yang justru melanggar isi Al-Quran. Kenapa? Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf di sini mengklaim dirinya sebagai wa inna lahu lahafizun. Hu-nya di sini adalah Nabi Yusuf. Yusuf itu adalah pasangan kitab suci, dan ketika mengatakan kami menjaga Yusuf, berarti seakan-akan dia mengatakan kami menjaga kitab suci. Tetapi pada dasarnya jiwanya rusak, berniat buruk dan sebagainya. Wa inna lahu lahafizun, ini menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bisa benar oleh orang yang hatinya juga benar.
yaitu yang hatinya merupakan pasangan sempurna daripada kitab suci. Saya kira Al-Quran jelas sekali Pak Bos sekalian. Ayat terakhir. Walakad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Dan sungguh kami mengutus. Sungguh arsalna kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad. Kaknya nih Muhammad. Di sebelum engkau Muhammad, kami telah mengutus. Ya, artinya kami mengutus rasul-rasul fi syia'il awwalin. Di sini kata syiai diartikan umat-umat. Ya, bisa juga. Tapi bisa bermakna juga golongan-golongan, karena syiah itu kan golongan, kelompok. Ingat kata-kata syiah itu dari kata sini lahir kata syiah. Jadi syiah juga bisa bermacam-macam. Ya, kelompok-kelompok. Ingat, tidak semua syiah benar. Kenapa? Karena syiah itu artinya kelompok. Bisa saja ada kelompok yang sesat. Ya, ada kelompok yang benar. Nah, kenapa diutus rasul-rasul kepada syiah-syiah ini, al-awwalun? Karena banyak yang tidak benar. Karena mereka tidak benar, kami utus rasul kepada mereka sebelum kaum Muhammad. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Ya. Kami mengutus sebelum kaum Muhammad rasul-rasul di tengah-tengah banyaknya kelompok. Supaya apa? Supaya mereka bersatu. Jadi nabi-nabi datang itu mempersatukan kelompok-kelompok. Dalam Al-Quran dikatakan, kana nasu ummatan wahidatan, fabasallahu nabiyyin, dan seterusnya. Manusia itu tadinya bersatu, satu umat saja, lalu kemudian menjadi syiah, menjadi berkelompok-kelompok, maka kemudian kami utus nabi-nabi untuk menyatukan mereka kembali. Jadi ingat jemaah sekalian berbahagia, penyeru yang terbaik dalam kehidupan dunia adalah menyeru kepada persatuan. Bukan menyeru kepada kelompok, bukan menyeru kepada mazhab tertentu, bukan menyeru kepada agama tertentu, tapi menyeru kepada persatuan. Agar dengan persatuan itu lahirlah ketenangan, dan dengan ketenangan itu kebebasan berpikir dan penalaran bisa bekerja dengan baik. Sehingga kebenaran ditemukan oleh setiap orang secara sukarela dan dengan hati yang lapang. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Di surat Haji Allah berfirman, surat Haji surat 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika, dan tiadalah kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, di antara rasul-rasul. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad, tiadalah kami mengutus sebelum engkau Muhammad di antara rasul-rasul atau seorang rasul, wala nabiin, dan juga tiadalah nabi. Jadi tiadalah kami mengutus rasul, tiadalah kami mengutus nabi sebelum engkau Muhammad, illa kecuali idza tamanna alqa syaitan, apabila syaitan ingin mengganggu wahyu yang diterimanya, ya, fi umniyatihi, ya, dengan ingin memasukkan campuran-campuran, godaan-godaan atau apa ya, di dalam angan-angan di dalam kitab suci itu. Ingat, kitab suci Al-Quran itu atau kitab suci manapun kan dalam dirinya sang nabi. Yang namanya angan-angan juga dalam diri manusia. Nabi kan manusia juga. Bedanya mereka tidak pernah berangan-angan. Kita kan berangan-angan. Tapi ingat, angan-angan bertempat pada manusia. Bedanya ada yang tidak berangan-angan, yang dia berangan-angan. Nabi tidak mungkin berangan-angan. Tapi syaitan ingin membuatnya berangan-angan. Apa yang terjadi? Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Maka Allah akan membentengi Nabi tersebut dari apa yang diinginkan syaitan. Artinya, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu, Rasul itu adalah maksum, terjaga dari syaitan. Ya, summa yuhkimullahu ayatihi, sehingga ayat-ayat itu terjaga. Ya. Wallahu alimun hakim, karena Allah mengetahui yang bijaksana. Jadi Nabi itu terjaga. Jadi ini menunjukkan bahwa harus ada yang terjaga, dan yang terjaga ini disebut dengan lahafizun. Ya. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 4. Ini juga Fir'aun. Kenapa bisa Fir'aun menguasai Mesir begitu lama? Karena dia membuat warganya berkelompok-kelompok dan diadu.
Jadi inna fir'auna ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun itu ala, bersikap ala, sombong. Semena-mena. Fil ardi, di bumi, terutama di bumi Mesir pada saat itu. Bagaimana caranya Fir'aun bisa berkuasa dan bisa begitu lama eksis di Mesir? Turun-temurun. Caranya adalah waja'ala ahlaha. Fir'aun menjadikan penduduk Mesir itu syiaan, berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Jadikan berpecah-pecah, baru kemudian diadu domba. Ada namanya konflik manajemen. Jadi sengaja dibikin konflik, baru dia memanage konflik itu. Siapa yang harus diangkat, siapa yang harus dijatuhkan. Atau kedua-duanya dibenturkan, bisa saja. Jadi setelah terjadi konflik, dibuat berkelompok-kelompok, tinggal apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin membuatnya semuanya kacau, kita benturkan mereka. Semuanya akan mati, tereliminir, tereduksi. Atau satu kita mau gunakan, suruh menyerang yang satu. Ya. Begitulah sehingga kemudian terjadilah kekuasaan Fir'aun yang bertahan lama. Namanya adu domba. Kita sudah kenal ini sejak zaman penjajahan. Namanya divide et impera. Divide and rule. Pecahkan dan kuasai. Nah, sampai sekarang masih terjadi begitu. Bahkan hebatnya lagi umat Islam yang ada di Qur'annya begini masih juga berpecah belah. Coba bayangkan. Berpecah belah antar mazhab, di dalam mazhab berpecah belah antara organisasi, berpecah belah antara kelompok, macam-macam, termasuk berpecah belah antar majelis taklim. Bahkan berpecah belah antar bangsa dan negara. Seakan-akan agama itu hanya untuk negara-negara tertentu saja. Seperti itu. Bahkan berpecah belah antara apa? Pendidikan, sekolahnya di mana dan sebagainya. Seperti inilah yang terjadi jemaah sekalian, sehingga kemudian oligarki sekarang seperti Israel bisa bertahan begitu lama karena berhasil memecah belah umat Islam. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syia'an yastada'ifu ta'ifatan minhum. Sebagian dibuat lemah, dilemahkan, tidak diberikan dukungan. Sebagian dilemahkan. Yastada'ifu ta'ifatan. Satu kelompok dilemahkan. Yastada'ifu ta'ifatan minhum. Satu kelompok dilemahkan. Sebaliknya yudzabihu abnahum, anak-anak mereka disembelih, dibunuh. Wa yastahi nisa'ahum, dan wanita-wanita mereka dibiarkan hidup. Sekarang sudah lebih parah daripada Fir'aun, wanita-wanita juga dibiarkan lapar dan dibiarkan mati, dibunuh. Wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya Fir'aun itu termasuk orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia Fir'aun ada termasuk al-mufsidin, orang yang buat kerusakan di muka bumi. Sebelum kita diskusi, kita baca dulu hadis berikut ini. Hadis pertama, iri pada ahli Quran dan dermawan. Jadi sebelum kita terangkan hadis ini, ingat kalau kita orang beragama, terutama Islam, hanya dua kemungkinan, hanya dua pilihan kita. Entah menjadi pembelajar atau menjadi pencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi dua saja, pencari ilmu sebanyak-banyaknya atau pencari uang sebanyak-banyaknya. Dan dua-duanya dianjurkan berbuat baik. Ahli ilmu berbuat baik dengan mengajarkan ilmunya, ahli harta diajarkan berbuat baik dengan membagikan hartanya, sehingga nanti terjadi mutualisme simbiosis, namanya mutualisme simbiosis, simbiosa mutualisme. Ya. Jadi terjadi nanti saling melengkapi, kan? Maka kita lihat sini iri pada ahli Quran dan dermawan. Ini adalah dari Zuhri ini. Az-Zuhri an Salim an Abihi, dari bapaknya Salim, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal bersabda. Jadi kata Nabi bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada iri hati. Jadi kita tidak boleh iri hati, tidak boleh mendengki, tidak boleh sirik, bukan syirik ya, sirik itu apa ya? Iri hati. Kalau syirik ya berarti kan musyrik. Tidak boleh sirik, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki. Illa kecuali fisnatain, dua unsur, dua hal. Pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi
Tidak boleh hasad kecuali pada dua golongan. Yang pertama adalah orang, kita artikan orang di sini. Orang yang atahullahul Quran, yang Allah berikan kepadanya ilmu Al-Quran, bahwa itu lalu kemudian dia membacakannya, maksudnya membacakan kepada orang-orang. Di sini bukan membaca saja, tetapi membacakannya, ini membacanya, maksudnya bukan membaca, tapi membacakannya, karena ya telu, kalau membaca ya kerau, bahwa ya teluhu, kemudian mentelahkannya kepada orang lain, ana al-laili wa ana an-nahar, waktu siang ataupun waktu malam, ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Satu, yang kedua, kelompok yang kedua, warajulun atahullahu mala, dan orang yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, fahuwa yunfiquhu, lalu dia menginfakkannya, ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi sebetulnya sama saja. Kalau menginfakkan ilmu kan namanya yatluhu Al-Quran. Ya, yatluhu. Kalau menginfakkan harta namanya yunfiqu, infak. Ini sama saja. Jadi berdasarkan hadis Imam Bukhari ini, nomor 6975, orang Islam itu cuma dua pilihannya. Tidak boleh ada di antara keduanya. Maksimal belajar dan maksimal bekerja. Itu saja. Tidak ada tempat bagi orang malas dalam dunia Islam. Tidak ada tempat bagi orang yang suka rebahan dalam dunia Islam. Tidak ada tempat bagi orang yang suka berkeluh kesah dalam dunia Islam. Kalau dia benar-benar muslim, hanya dua pilihannya, menjadi pembelajar utama atau menjadi pekerja utama. Menjadi pembelajar keras atau pekerja keras. Cuma itu saja. Kalau semua orang mau memahami hadis ini dan hadis ini sejalan dengan Al-Quran, saya kira umat Islam itu akan melampaui Cina sekarang. Ingat, melampaui Cina, negeri Cina. Yang sekarang sebentar lagi akan melampaui Amerika Serikat. Sayang seribu sayang, ya bahkan kita gunakan alasan ibadah untuk istirahat, ya. Meninggalkan kerja di kantor, jam kerja untuk pergi salat duha. Nanti setelah makan siang pergi ke musola, salat, tapi setelah itu tidur-tiduran. Ini apa yang terjadi kemudian? Ya, inilah yang menyebabkan kita tertinggal. Oleh sebab itulah Nabi mengatakan tidak boleh hasad kecuali pada dua kelompok, yaitu rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yanfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dengan demikian walaupun tidak disebutkan, tapi mafhum mukhalafahnya adalah tidak boleh orang pelit dalam Islam, tidak boleh kikir dalam Islam, baik kikir ilmu ataupun kikir harta. Tidak boleh pelit ilmu ataupun tidak boleh pelit harta. Ingat, orang pelit tidak ada tempat dalam Islam. Orang pelit adalah menunjukkan bahwa jiwanya isinya harta benda, isinya adalah ego, isinya adalah kepentingan subjektif. Hadis berikutnya. Imam adalah yang paling paham Al-Quran. Tadi kan masih Al-Quran tadi kita bicarakan. Ini adalah hadis dari mana ini? Ya. Dari mana ini? Hadis ini Amru ibnu Salamah, ya. Abu Salamah di sini adalah Al-Jarmi. Ya. Qal berkata, kana yamurru alaina rukban fanata'allamu minhum. Ada segolongan orang melewati kami, yang rombongan itu adalah ternyata paham Al-Quran. Fanata'allamu minhum, maka kami belajar Al-Quran dari mereka. Ini fanata'allamu minhumul Quran. Jadi kami belajar Al-Quran dari mereka. Fata abi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayahku, kata si penulis hadis, periwayat hadis ini, ayahku kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Al-Quran. Faqala, Nabi menjawab, liya ummakum aksarukum Qur'anan. Liya ummakum, hendaklah kalian berimam, bermakmum, ya berimam ya, kalau kita makmum, berimam itu artinya bermakmum. Ya ummakum, hendaklah kalian berimam. Siapa beriman kepada siapa? Aksarukum, kepada orang yang paling banyak Quran. Tentu bukan paling banyak hafalannya saya, tapi paling banyak paham Al-Quran. Ya. Supaya apa? Sejalan tadi dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada yang mengartikan dengan paling banyak hafalannya. Enggak. Di sini tidak disebutkan paling banyak hafalannya. Menyebutkan saja, liya ummakum aksarukum Qur'ana. Hendaklah kalian berimam atau yang menjadi imam. Jadi kalau kita di tengah-tengah masyarakat, di masjid,
Yang harusnya menjadi imam itu adalah yang paling paham Al-Quran. Kalau kita tarik ke atas hierarkinya, puncak pemimpin seluruh umat Islam seluruh dunia adalah yang paling sempurna pemahamannya Al-Quran, dan itulah yang bergerak imam sebetulnya, berdasarkan hadis ini. Hadis Imam Nasai nomor 791. Jadi 781. Jadi harusnya berimam ke sana. Ya. Fanadaru fakuntu aksaruhum. Maka mereka semua saling melihat-melihat. Kata si perawi hadis ini, fakuntu aksaruhum, maka di antara mereka saya dianggap sebagai yang paling banyak memahami Al-Quran. Fakuntu a'ummuhum, maka aku pun mengimami mereka. Wa nabnu tsamani sinin. Padahal pada saat itu aku masih mudah, masih berusia sama di sini 8 tahun. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita tidak melihat umur seseorang di dalam hal imam. Maka kita lihat Nabi Yahya masih sangat muda sudah jadi nabi. Kenapa? Karena dilihat daripada penguasaan kitab sucinya. Dengan demikian imam-imam umat Islam juga begitu, tidak boleh dilihat berdasarkan usianya. Saya dilihat apakah yang bersangkutan pasangan Al-Quran atau bukan. Dengan demikian imam atau tidak imam adalah pasangan Al-Quran atau bukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kekhilafannya, itu adalah dari kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya baik, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, persis ya, di akhir nyawa Firaun yang mengakui Allah itu Tuhan, maka apakah kalau kupasan malam ni keseluruhannya dapat dikembalikan kepada ayat 2 sebagai bukti walaupun persekitaran hati kita bagaikan hijir atau bebatuan yang keras, akhirnya pasti masih ada sisa harapan untuk Al-Quran dalam ayat 1 tadi, membawa kembali fitrah asal kita untuk teringin sangat-sangat untuk kembali Muslim bila kita rela, ikhlas, mampu untuk angkat atau buang cinta dunia kita, supaya hijab-hijab kalbu kita pun kembali melihat mata batin. Dan inilah konklusi bahawa harapan kenapa utusan-utusan Allah one after another berdakwah tanpa minta upah dan penuh ikhlas. Beri pencerahan dan tugas Ustaz. Barakallahu fi afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, coba kita ulangi kembali dari ayat pertama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anil mubin. Jadi yang ditunjuk di sini adalah kitab suci yang merupakan Al-Quran, yaitu bacaan. Yang kemudian nanti di sini disebut sebagai Ad-Dzikr. Ayat berapa tadi? Jadi disebut dengan Ad-Dzikr di dalam ayat 6 ya. Ayat 6. Ad-Dzikr. Dan di ayat 2 disebut sebagai orang yang ingkar kepadanya. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, jadi jelas yang dimaksud di sini alladzina kafaru. Kafaru kepada siapa? Kepada Alkitab, Al-Quran. Jadi mereka ingkarnya kepada Alkitab, Al-Quran. Jadi mereka, ingat kata-kata mengingkari di sini, jangan bayangkan orang yang tidak percaya Al-Quran. Bisa saja kita orang Islam, tetapi tidak mau menjalankan Al-Quran, tidak mau pelajari dan menjalankan Al-Quran. Tidak menjalankan, karena sebetulnya jemaah sekalian kalau kita lumayan banyak paham Al-Quran, tidak ada tempat bagi umat Islam itu berkelompok-kelompok sebetulnya, nggak ada. Karena itu tidak dikehendaki Al-Quran. Karena nasu umat wahidatan. Tapi faktanya umat Islam itu banyak, terbagi berdasarkan mazhabnya. Masa besar ada Syafi'i, ada Sunni, ada Syiah, ada Ibadi, ada Mu'tazilah, macam-macam. Kemudian dalamnya masing-masing terbagi lagi. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan macam-macam. Belum lagi kalau masuk negara, ada lagi organisasi-organisasi berbeda lagi. Jadi ini terjadi. Akhirnya kemudian umat Islam yang terjadi melemah. Dalam satu negara saja dia lemah, apalagi tingkat dunia. Kalau satu negara lemah, bagaimana tingkat dunia?
Karena apa? Karena itu tadi sudah terkelompok-kelompokkan. Maka yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran di sini adalah berusaha untuk menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya sejalan dengan Al-Quran, bukan sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya. Ingat, tak sedikit umat Islam yang menjadi pedoman hidupnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya. AD-ART organisasinya. Jadi bukan lagi Al-Quran, tetapi berpedomankan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kelompok-kelompok ormas-ormas ini kan berbeda-beda AD-ART-nya. Artinya apa yang terjadi? Ya tidak bisa ketemu. Ya, kita aktif di ormas A, tidak bisa aktif di ormas B. Bayangkan, padahal sama-sama. Kita aktif di ormas B, tidak bisa aktif di ormas A. Nanti dicelah. Kalau gimana ceritanya ya Pak? Masjid aja harusnya kan boleh salat di mana-mana. Tapi ini tidak boleh ada di semua ormas. Iya. Apa sebabnya? Ada kompetisi diam-diam di sana. Oleh sebab itulah jangan-jangan kita termasuk alladzina kafaru di situ, menutup diri. Ya. Allah mengatakan, rubama yawaddul ladzina kafaru. Kadang-kadang nanti di akhirat, orang-orang yang dulu di dunia menentang daripada Alkitab Al-Quran ini, berharap, laukanu ya muslimin. Seandainya dulu di dunia dia berserah diri. Artinya apa? Al-Quran ini mengajarkan kepada berserah diri kepada Allah, bukan kepada mazhab, bukan kepada ormas, bukan kepada bangsa dan negara, tapi kepada Allah. Jadi siapa yang mengkampling-kampling agama berdasarkan sekolah, asal sekolah, ya belajarnya di mana, kemudian mazhabnya apa, baru kemudian organisasinya apa, itu berarti sudah tidak sejalan dengan kitab suci. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pada saat itu banyak orang ingin seandainya dulu di dunia muslim. Kita sudah terangkan ini pada pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itulah, maka berulanglah di sini. Mereka berkata, kenapa mereka tadi kafaru di sini? Tadi katakan kafaru. Nah, diam-diam dia mengatakan di sini. Ya, innaka lamajnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Jadi mereka pada hakikatnya menganggap Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang mengajarkan kebenaran. Iya, jadi kelompok sudah berada di atas kitab suci. Harusnya kan kitab suci di atas semua kelompok. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kelompok berada di atas kitab suci. Seperti tadi, anggaran dasar anggaran rumah tangga setiap organisasi sudah seakan-akan lebih tinggi daripada kitab suci. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang menyebabkan, dan sebab itu, kalau itu yang terjadi, maka tidak mungkinlah kita liqa dengan Allah seperti yang dikatakan Pak Nur tadinya. Ketika kita tidak mungkin liqa dengan Allah, artinya kita tidak mungkin seperti dikatakan surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak bisa mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ingat, berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Bukan berserah diri kepada mazhab, bukan berserah diri kepada negara dan bangsa, bukan berserah diri kepada ormas, bukan berserah diri kepada pendapat pribadi, tapi berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan siapa yang benar-benar melepaskan ikatan-ikatannya, attachment-nya dengan apapun juga, dan hanya berharap kepada satu, yaitu Allah, maka orang seperti itulah yang akan mengalami kebebasan dengan sebenarnya. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Kita pergi ke chatroomnya. Dari Pak Burhan. Langit dan bumi tidak menangisinya, betul. Seperti tadi yang kita. Jadi Bapak Ibu bisa baca, hafal tadi ayatnya. Ya. Langit dan bumi tidak menangisinya. Jadi ada orang meninggal, langit dan bumi tidak menangisinya. Statement atau ayat ini menunjukkan ada hubungan antara alam dan manusia, betul sekali Pak Burhan. Jadi artinya dikatakan bahwa berkali-kali sebutkan sabbahalillahi ma fis samawati ma fil ard, atau yusabbihu. Dalam Al-Quran itu kata-kata sabbaha hampir semua bentuknya ada. Kata-kata sabbaha fi'il madhi bentuk past tense, bahwa dari dulu langit dan bumi bertasbih kepada Allah.
Ada juga bentuk present continuous, bentuk mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Alam semesta langit dan bumi terus-menerus bertasbih kepada Allah. Ada lagi juga bentuk masdar, subhanalladzi asra bi, itu subhana itu artinya apa? Allah itu adalah subhan. Kemudian ada lagi perintah sabbihisma rabbika, bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal ala alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Jadi itu ada semua dalam Al-Qur'an. Dan menunjukkan bahwa alam semesta ini terus-menerus bertasbih kepada Allah dari dulu sampai akhirnya nanti kiamat. Dan karena alam semesta terhubung langsung dengan Allah, alam semesta adalah merupakan Allah dalam bentuk yang lain, dalam pengertian tajalli daripada Allah, maka ditangisi oleh alam. Sebetulnya caranya Allah mengatakan bahwa kepergiannya itu tidak diperhatikan oleh Allah. Jadi menunjukkan bahwa antara Allah, alam semesta, dan manusia satu kesatuan. Nah, ketika manusia itu tidak sejalan dengan kitab suci Al-Quran, maka alam semesta juga meninggalkannya dan tidak menangisinya. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Nah, ini ada persoalan pertama ternyata nih. Ya, pertanyaan pertama. Apakah langit dan bumi juga melaknat manusia yang zalim? Benar sekali. Allah melaknat manusia yang zalim. Jadi Allah langit dan bumi melaknat manusia. Maka dalam Al-Quran dikatakan dilaknat oleh apapun yang melaknat. Kan menunjukkan bukan hanya manusia. Kan ada di situ kata-kata dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, dan siapa saja melaknat. Nah, itu adalah maksudnya langit dan bumi. Yang kedua, apakah yang dimaksud langit dan bumi? Apakah ianya termasuk lautan, pepohonan, menunggu, dan sebagainya? Intinya adalah langit dan bumi seluruh realitas. Mulai daripada alam semesta. Alam semesta itu adalah planet-planet, galaksi-galaksi, bumi, langit, bumi, bulan, matahari, terutama di bumi, semua yang ada di muka bumi masuk dalam kategori itu. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang melangkahkan kakinya untuk belajar kitab suci Al-Quran, maka semua hewan-hewan, benda-benda akan mendoakannya. Termasuk ikan-ikan di lautan. Semuanya bertasbih dan mengatakan, Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir laha warhamha, dan seterusnya. Terus-menerus mendoakannya sampai yang bersangkutan selesai belajarnya, atau sampai di rumahnya kalau dia belajar di luar. Seperti itu. Saya kira jemaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.